Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muetia Fitria dari kelas 10 MIPA 7 SMA Islam PB Sudirman. Akan mempresentasikan mengenai kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Pada saat itu, Indonesia dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Karena hal itulah, para bangsa Eropa berbondong-bondong datang ke Indonesia dengan alasan berdagang. Rempah-rempah memiliki banyak manfaat, diantaranya sebagai penghangat, pengawet, dan pada saat itu sebagai simbol kejayaan seorang raja. Hal lain yang mendorong bangsa Eropa datang ke Indonesia yaitu satu konsep 3P. 3P yakni gold atau kekayaan, gospel atau penyebaran agama, dan glory atau kejayaan adalah semboyan yang menjadi motivasi bangsa Eropa melakukan penjajahan. Kedua, revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan besar-besaran pada bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi yang terjadi pada periode 1750 sampai 1850. Terjadinya revolusi industri ini memudahkan bangsa Eropa untuk melakukan ekspedisi ke Indonesia karena adanya mesin uap untuk kapal. Ketiga, jatuhnya Konstantinopel pada 1453. Jatuhnya Konstantinopel pada 1453 menyebabkan terputusnya jalur perdagangan Asia-Eropa, sehingga membuat bangsa Eropa kesulitan. Karena itu, para pedagang Eropa mulai mencari jalur perdagangan di luar kawasan Laut Tengah. Macam-macam bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. Ada beberapa bangsa Eropa yang datang ke Indonesia, yakni 1. Portugis, 2. Spanyol, 3. Belanda, 4. Inggris. Portugis melakukan ekspedisi yang dipimpin oleh Bartolomeus Dias dan berhasil sampai di Tanjung Harapan, Afrika Selatan pada 1487. Ekspedisi kemudian dilanjutkan oleh Vasco da Gama dan berhasil sampai ke Kalkuta, India pada 22 Mei 1498. Portugis semakin gigih dalam mencari rempah-rempah, lalu mereka melanjutkan ekspedisinya ke arah timur, yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque, dan mereka berhasil merebut dan menjadikan Malaka sebagai pusat perdagangan rempah-rempah pada 1511. Kedua, Spanyol. Pada 1492, Christopher Columbus, yaitu penjelajah Spanyol pertama yang berlayar ke benua Amerika. Lalu penjelajahan dilanjutkan Magalhaens dari Spanyol ke ujung selatan Amerika melintasi Samudra Atlantik, lalu melintasi Samudra Pasifik dan mendarat di Filipina pada tahun 1521. Selanjutnya, pada 1521, Sebastian Elcano berlayar dan berhasil sampai di Tidore dan menjalin hubungan dagang yang menyebabkan persaingan antara Portugis dan Spanyol. Pada 1527, terjadilah pertempuran antara Ternate melawan Tidore dan berakhir pada 1529 melalui Perjanjian Saragossa. Ketiga, Belanda. Pada 1596, di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, tiba di pelabuhan Banten, Indonesia. Namun, akibat sikap mereka yang kurang ramah, mereka akhirnya diusir sehingga ekspedisi ini terbilang gagal. Sekitar tahun 1598 sampai 1600, di bawah pimpinan Jacob van Neck, Belanda melakukan ekspedisi kembali dan berhasil mendarat di Maluku dan membawa rempah-rempah. Karena keberhasilan inilah yang menyebabkan semakin banyaknya pedagang Belanda yang berdatangan ke Indonesia. Keempat, Inggris. Pada 1604, seorang penjelajah Inggris bernama Henry Middleton menyusuri perairan Cabo da Roca, Portugal, dan Pulau Kanari. Ia juga pergi ke arah perairan Afrika Selatan hingga Samudra Hindia. Pada akhir 1604, ia berhasil sampai di Sumatera dan menuju Banten. Pada tahun 1605, ia berlayar menuju Ambon lalu ke Ternate, serta Tidore, untuk mendapat rempah-rempah seperti lada dan cengkeh. Sedangkan James Cook sendiri sampai ke Batavia pada tahun 1770, setelah dari Australia. Kedatangan bangsa Eropa memiliki pengaruh di beberapa bidang, yaitu 1. Bidang politik.
2. Bidang budaya. 3. Bidang sosial dan ekonomi. 4. Bidang pendidikan. Bidang politik. Pada masa pemerintahan kolonial, menggunakan teknik divide et impera atau politik adu domba, Belanda berhasil mempengaruhi penguasa daerah untuk tunduk kepada kekuasaannya, sehingga dapat membuat kebijakan baru seperti 1. Membagi wilayah Hindia Belanda menjadi 9 provinsi dan 30 kabupaten. Kedua, tiap provinsi dipimpin oleh orang Eropa, sedangkan tiap kabupaten dipimpin oleh pribumi bangsawan. Ketiga, provinsi dan kabupaten berada di bawah gubernur jenderal yang berperan sebagai pembina tertinggi. 4. Gubernur jenderal dibantu oleh 6 departemen, yakni kehakiman, keuangan dalam negeri, kebudayaan dan kepercayaan, ekonomi dan kesejahteraan rakyat. 5. Perubahan dalam ekonomi pemerintahan kembali akibat terjadi kebijakan Politipax Nederlandika, yakni perubahan sistem pemerintahan dari administrasi tradisional ke sistem administrasi modern pada akhir abad 19 menuju abad 20. Bidang budaya. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia memberi pengaruh pada kebudayaan, mulai dari bahasa, musik, seni tari, pakaian, arsitektur, hingga cara berpikir. Gaya bangunan merupakan saksi bisu terhadap segala peristiwa yang terjadi di masa lampau, karena memiliki ciri khas yang sulit untuk dibuat pada masa kini. Contoh bangunan masa lampau yang dapat dilihat yaitu di Kota Tua, Jakarta, yang dahulu merupakan pusat pemerintahan Batavia. Bidang sosial dan ekonomi. Bidang sosial. Bangsa Eropa yang datang ke Indonesia membawa dampak, salah satunya yakni adanya penganut agama Katolik dan Protestan, yang merupakan pengaruh yang dibawa oleh seorang misionaris dari Portugis, yakni Franciscus Vacerius. Sedangkan Protestan mulai tersebar pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles melalui Nederland Zendeling Genootschap atau NZG. Bidang ekonomi. Salah satu pengaruh bangsa Eropa datang ke Indonesia pada bidang ekonomi yakni masyarakat Indonesia jadi dapat mengenal mata uang saat menjalankan kebijakan sistem sewa tanah. Diperkenalkannya uang kertas dan logam mendorong munculnya perbankan modern. Salah satunya The Javans Bank yang didirikan di Batavia pada 1828. Bidang pendidikan. Masuknya pendidikan pertama kali di Nusantara bersamaan dengan masuknya agama Katolik, ditandai dengan dibangunnya sekolah Katolik untuk para pribumi di sekitar Maluku. Pendidikan juga mulai dianggap penting saat dilakukannya politik etis oleh pemerintah kolonial. Alasannya karena guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor swasta dan pemerintahan. Sistem yang digunakan menganut sistem pendidikan barat dan hanya dapat diikuti oleh kalangan bangsawan. Selanjutnya, pemerintah kolonial membentuk sekolah kejuruan seperti Osvia, yakni Sekolah Calon Pegawai Negeri Sipil, Stovia, dan Nias, yang merupakan kejuruan medis sekelas universitas. Stovia didirikan oleh pemerintah kolonial untuk melahirkan dokter demi mengatasi berbagai penyakit berbahaya di wilayah jajahannya. Sekolah ini diperuntukkan untuk pribumi, sehingga setelah lulus dari Stovia, mereka akan mendapat gelar dokter Jawa. Kemudian, pemerintah kolonial menciptakan THS atau Sekolah Tinggi Teknik yang setingkat dengan universitas dengan gaya pendidikan barat. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.